Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Apriani dengan NIM 2206113176, Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas B angkatan 2022, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis fungsi dan grafiknya. Fungsi dan grafiknya. Pertama-tama, apa sih itu fungsi? Nah, definisi dari fungsi yaitu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan pengawalan yang memetakan setiap x elemen A dengan tunggal y elemen B. Jadi, x di elemen A ini harus selalu berpasangan dengan y elemen B. Nah, tapi pasangannya itu tunggal, tidak eh, bersama-sama seperti itu. Jadi, yang di elemen A ini harus semuanya ada hasilnya gitu. Tapi jika di B ini tidak ada pasangan, itu tidak masalah. Nah, himpunan A ini kita sebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Himpunan anggota B yang menjadi kawan di A disebut daerah hasil atau range. Fungsi F dari A ke B digambarkan sebagai berikut, di mana A ini adalah ada X, kemudian B ini hasil range-nya yaitu Y sama dengan Fx. Jadi fungsi F dari A ke B dinotasikan sebagai Fx elemen A menghasilkan Y elemen B atau Y sama dengan X. Nah, contohnya misalkan Fx sama dengan 2X dikurang 3, maka kita cari dulu X-nya atau daerah asalnya. Untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya F0 sama dengan, kita masukkan 0 ke dalam X, jadinya 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan minus 3. Untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan minus 1. Untuk X sama dengan minus 2, maka F minus 2 sama dengan 2 dikali minus 2 dikurang 3 sama dengan minus 7. Jadi, untuk daerah asalnya itu X, ada 0, 1, dan minus 2. Lalu, daerah hasilnya atau range-nya itu Y, ada minus 3, minus 1, dan minus 7. Jadi, X-nya ini berpasangan dengan Y. 0 berpasangan dengan minus 3, 1 berpasangan dengan minus 1, minus 2 berpasangan dengan minus 7. Berikutnya ada macam-macam fungsi dan grafiknya. Yang pertama yaitu fungsi linear. Bentuk umum dari persamaan fungsi linear yaitu Y sama dengan MX ditambah N, atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Nah, beberapa kemungkinan dari nilai M dan N, yaitu bila M besar dari 0, garisnya condong ke kanan atau naik. Bila M kecil dari 0, garisnya condong ke kiri atau turun. Bila M sama dengan 0, garisnya sejajar sumbu X. Bila garisnya sejajar sumbu Y, maka M tak terdefinisi. Berikutnya, bila N besar dari 0, garis akan memotong sumbu Y di atas titik pusat, atau 0,0. Bila N kecil dari 0, maka garis akan memotong sumbu Y di bawah titik pusat. Lalu bila N sama dengan 0, maka garis akan melalui titik pusat. Nah, contohnya gambarlah grafik dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Pertama-tama kita cari dahulu titik potong dengan sumbu X-nya, di mana syaratnya yaitu Y sama dengan 0. Jadi dapat X itu sama dengan 6. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0, didapatlah Y sama dengan 4. Nah, di sini ada titik potong di sumbu X, titiknya yaitu 6,0, dan titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,4. Nah, garisnya itu garis lurus. Nah, rumus umum persamaan garis ini, yang pertama, garis melalui titik 0 dengan gradien M, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX. Kemudian yang kedua, garis memotong sumbu Y sejauh N dengan gradien M, maka persamaannya Y sama dengan MX ditambah M. Yang ketiga, apabila garis melalui satu titik, X1, Y1 dengan gradien M, maka Y1 dikurangi maka Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, yang terakhir, jika garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka samaannya yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Biasanya grafik fungsi kuadrat ini berupa parabola. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik ini, yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu X-nya apabila ada. Syaratnya itu Y sama dengan 0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya, pasti selalu ada. Dengan syarat X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan konstanta. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu 0, konstanta.
Kemudian kita cari titik puncaknya dengan rumus. Untuk X-nya itu min B per 2A. Untuk B-nya itu B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, contohnya itu ada persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Pertama-tama kita cari dulu titik potong dengan sumbu X, di mana syaratnya adalah Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0, kita faktorkan. Dapatlah X kurang 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Jadi titiknya kita dapat 3,0 dan minus 1,0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan minus 3. Karena Y ini konstanta, jadi dapatlah titiknya 0, minus 3. Lalu kita cari titik puncak menggunakan rumus. Untuk X itu min B per 2A, jadi minus 2, minus ketemu minus ini positif, 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian untuk mencari titik puncak titik Y-nya dengan rumus uh, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Jadi dapatlah min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali minus 3 per minus 4 kali 1 sama dengan minus 4. Jadi titik puncaknya kita dapat X-nya 1 dan Y-nya minus 4. Nah, selanjutnya itu kita juga perlu mencari titik bantu, titik lainnya. Misalnya untuk X sama dengan minus 2. Ini nih untuk sebelah kiri. Jadinya didapat hasil Y-nya itu sama dengan 5. Maka titiknya adalah minus 2,5. Untuk X sama dengan 4, didapatlah Y sama dengan 5, maka titiknya 4,5. Itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, parabolanya seperti ini, di mana memotong sumbu X di 3,0 dan mohon maaf, seharusnya ini min 1,0. Lalu, memotong di sumbu Y, ini tadi ada 0, minus 3 di sini. Memotong sumbu Y. Lalu, titik lain atau titik bantunya, minus 2,5 kira-kira di sini. Dan 4,5 kira-kiranya di sebelah sini, sebelah kanan sumbu Y di atasnya. Jadi, titik bantu ini berguna untuk memperpanjang parabolanya itu ke atas. Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Nah, pada sketsa berikut ini ada A, di mana daerah asalnya itu ada X, kemudian menghasilkan B, yaitu Y sama dengan Fx, kemudian dari B ini menghasilkan C, di mana Z sama dengan GY. Nah, fungsi komposisi ini dari A ke C, di mana itu H, fungsi H. Nah, diketahui dari sketsa tadi, Fx elemen A menghasilkan Y elemen B, maka Y sama dengan Fx. Kemudian GY elemen B menghasilkan Z elemen C, maka Z sama dengan GY. Lalu HX elemen A menghasilkan Z elemen C, maka Z sama dengan HX. Di mana HX ini sama dengan Z sama dengan GY, berarti sama dengan GFX. Atau HX sama dengan GFX. Ini adalah fungsi komposisi yang biasanya ditulis dengan H sama dengan GOF. Pada umumnya GOF tidak sama dengan FOG. Nah, contohnya diketahui Fx sama dengan 2x dikurang 3 dan Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Untuk menentukan GOF dan FOG, maka yang pertama GOF sama dengan GFx. Sama dengan G, kita salin dulu Fx-nya, 2x dikurang 3. Lalu pada Fx ini kita masukkan ke dalam fungsi Gx. Jadinya 2x dikurang 3 dikuadratkan, ditambah 2 dikali 2x dikurang 3 dikurang 1. Maka menghasilkan 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 2. Lalu untuk FOG sama dengan FGX sama dengan F, kita tulis dulu GX-nya, x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Lalu kita masukkan ke dalam Fx, berarti 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dikurang 3. Menghasilkan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Maka dari GOF dan FOG contoh ini terbukti bahwa GOF tidak sama dengan FOG. Nah, yang terakhir adalah fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Pada umumnya, misalnya fungsi umumnya itu F, maka fungsi kebalikannya itu F pangkat minus 1, karena kebalikannya. Jadi di sini kan, misalnya daerah asalnya itu X, fungsi umumnya itu F, menghasilkan Y sama dengan Fx. Nah, pada fungsi inverse itu kebalikannya, berarti H sama dengan F, dari F yang di atas ini, maka di bawah ini F pangkat minus 1. Ini kebalikan dari fungsi yang asalnya tadi, fungsi umumnya tadi.
Nah, fx elemen A menghasilkan y elemen B, maka y sama dengan fx. HY elemen B menghasilkan X elemen A, maka X sama dengan HY. Padahal H itu kan sama dengan F pangkat min 1 tadi. Maka X sama dengan F min 1Y, sehingga F min 1X dapat ditentukan. Nah, F min 1X ini adalah fungsi inverse-nya. Contohnya, diketahui fx sama dengan setengah X pangkat 3, maka tentukanlah fungsi inverse. Di sini kita ketahui bahwa persamaannya itu adalah Y sama dengan setengah X pangkat 3 tambah 1. Maka X itu sama dengan akar 3 dari 2 dikali Y kurang 1. Jadi fungsi inverse-nya atau F min 1X-nya sama dengan akar 3, 2 dikali X kurang 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan presentasi saya tadi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.